Karena menjadi polisi itu tentu harus pegang pada keutamaan. Keutamaannya yaitu bagi kemanusiaan, keteraturan sosial, dan juga peradaban. Ya, artinya sekolah belajar di Lemdiklat Polri ini jiwanya bahagia. Polisi tidak melakukan hal yang kontraproduktif seperti memeras, terima suap, bermain-main ilegal, memutar balik fakta. Polisi menegakkan hukum itu satu, untuk menyelesaikan konflik secara beradab. Dan satu lagi, polisi ini adalah pejuang kemanusiaan. Halo Indonesia, bertemu kembali podcast Case Close bersama saya Edison Sihan. Kali ini kita berbincang tentang Lembaga Pendidikan Polri yang pada saat ini kita sudah bersama dengan Kepala Lembaga Pendidikan Polri, Komisaris Jenderal Polisi, Profesor Krisnanda Dwi Laksana. Selamat, Pak. Selamat pagi. Terima kasih atas tempat dan waktunya. Ya. Kali ini kita mungkin, kalau kita menyaksikan sekarang ya, akhir-akhir ini, Prof, perilaku Polri, perilaku oknum lah katakan ya, bahkan itu sudah perorangan, bahkan sudah bertim gitu, perilaku yang sangat menyakitkan hati masyarakat. Ada nggak kira-kira hubungan perilaku yang sekarang itu dengan proses pendidikan di Lembaga Polri itu? Menurut saya ya, karena kita ini konteks orang-orang yang melakukan atau oknum-oknum yang melakukan pelanggaran, ini karena dia kurang atau lemah di literasinya, bukan pendidikan. Maka literasi ini bukan sebatas baca tulis, bukan hanya pendidikan, tapi bagaimana orang ini bisa merubah mindset, bisa dinamis. Karena menjadi polisi itu tentu harus pegang pada keutamaan. Keutamaannya yaitu bagi kemanusiaan, keteraturan sosial, dan juga peradaban. Contoh begini, di dalam lalu lintas saja paling gampang kita melihat, orang S2, S3, bahkan profesor kadang-kadang melakukan pelanggaran. Mereka biasa saja. Nah, artinya kalau kita melihat bahwa literasi ini refleksi daripada perilaku organisasi, inilah yang harus kita juga pikirkan dan harus kita bangun. Nah, disinilah kalau keutamaan, saya ingin menyampaikan bahwa keutamaan itu gampang sekali melihat kebaikan, gampang sekali berbuat kebaikan. Dan kalau melakukan yang baik dan benar, mendapat dukungan, dan itu menjadi core value-nya. Jadi sebetulnya pada konteks ini, bukan karena sebatas pendidikan ya, tapi literasinya. Nah, di sini saya mencoba membuat satu pedoman, panduan. Ini bukan kitab suci ya, tapi ini ini pedoman ya. Ini pedoman saja. Ini strategi arsitek Lemdiklat Polri, moralitas, literasi, transformasi, kajian, dan pengembangan ilmu kepolisian. Jadi ini diperdebatkan. Jadi kita membuka ruang untuk bisa diperdebatkan, untuk bisa membuat suatu model untuk moralitas, literasi, transformasi, kajian, dan pengembangan ilmu kepolisian. Jadi ini memang harus diperdebatkan terus-menerus. Tentu kita berharap ya, polisi-polisi yang sudah selesai menjalankan pendidikan, baik itu dari tingkat paling rendah, Tamtama, Bintara, Perwira, bahkan Akpol gitu ya, seharusnya kan dia mempunyai kelebihan dari masyarakat umum gitu loh. Jadi banyak berharap orang agar Polri itu serba tahu gitu loh. Polisi itu adalah kumpulan orang-orang baik untuk penjaga kehidupan. Nah, bagaimana Lemdik sekarang menanamkan? Nah, oleh sebab itu kami menanamkan pada keutamaan di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Di Lemdiklat Polri ini keutamaan yang pertama adalah moralitas. Jadi kita mengembangkan, mendukung pada kejujuran, kebenaran, keadilan. Yang kedua adalah mengikuti pendidikan di sekolah Lemdiklat Polri ini adalah sekolah pengendalian diri. Jadi basisnya pada kesadaran, tanggung jawab, dan disiplin.
Kemudian yang ketiga adalah keutamaan yang kita lakukan adalah keutamaan polisi di dalam pemolisiannya, yaitu bagi kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Jadi konsep-konsep atau teori-teori atau teknik dan teknis itu untuk kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Dan yang keempat adalah kita ini sebagai profesi harus menyiapkan untuk profesional, cerdas, bermoral, dan modern. Nah, konteks ini tentu sejalan dengan moto dari Lemdiklat Polri, yaitu mahir, terpuji, patuh hukum, dan unggul. Dan satu lagi, sekolah di Lemdiklat Polri ini bukan sebatas pada apa, bagaimana, mengapa, tapi untuk menjadikan siapa. Jadi para alumni atau peserta didik diajarkan menjadi siapa, menjadi ikon, menjadi simbol keindonesiaan, simbol toleransi, simbol kebinekaan, simbol anti korupsi, dan simbol anti narkoba. Itu setidaknya kelima ini terus dilatihkan, dilakukan dalam basis literasi. Dan kami punya program unggulan kampus integritas, supaya dia punya integritas. Dia memiliki kesadaran, tanggung jawab, dan disiplin moralitasnya dia sebagai polisi yang nantinya bisa menjaga kehidupan, membangun peradaban, atau sebagai pejuang kemanusiaan. Dan satu lagi adalah kita punya program untuk membuat kampus ini menjadi unggul atau menjadi center of excellence. Kalau ini menjadi pusat unggulan, tentu ini banyak referensi dan basisnya pada literasi. Dan yang ketiga, kami punya program kampus modern. Ini era digital. Artinya kita ini dinamis, bisa mengembangkan implementasi pembelajarannya pada smart policing atau pemolisian yang di era kenormalan baru. Jadi artinya di dalam proses pendidikan ini, ya mengajarkan, melatihkan, mengharmonikan antara konvensional policing yang ada sekarang ini, kita kembangkan pada electronic policing sebagai model pemolisian di era digital, dan juga forensic policing, karena ini era yang bisa saja serba by design. Permasalahan-permasalahan yang sangat kompleks sehingga polisi tetap bisa melakukan pencegahan, penanganan yang prima, dan bahkan merehabilitasi pasca kejadian. Dan satu lagi adalah kampus hijau yang bahagia, sehat jiwa raga. Artinya sekolah belajar di Lemdiklat Polri ini jiwanya bahagia, bukan hanya rasanya, tapi jiwa. Artinya dia penuh kesadaran. Dia akan menjadi seorang polisi yang nantinya dia akan melayani, baik itu pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, dan pelayanan kemanusiaan. Ini sangat kompleks dan ini kita mulai semua dari para guru-gurunya. Profesor Krisnanda Dewi Laksana dengan pangkat Komisaris Jenderal Polisi sudah menulis puluhan buku dan isinya mengkritik Polri sendiri. Seperti pokoknya Anda saya tilang, polisi rakyat itu jujur, orang ngapusi, dan berbagai hal lainnya. Itu buku-buku yang sangat saya senangi. Nah, syarat seorang pemimpin itu harus melewati pendidikan. Edukasi pendidikan. Kira-kira bagaimana Prof menjelaskan ini? Jadi seorang pemimpin itu pada konteksnya dia, kalau bahasa Jawa nih ya, mohon maaf saya katakan dalam bahasa Jawa itu nyontoni, memberi contoh dan teladan. Ngajari, dia menjadi guru, menjadi panutan, menjadi teladan. Membela anak buahnya yang benar, yang baik. Dia tegas, namun humanis. Nek perlu bayari, jadi dia yang berkorban. Pemimpin itu rendah hati. Bukan untuk dipahami, tapi memahami. Pemimpin itu melayani. Orang yang bisa melayani berarti sudah selesai dengan dirinya sendiri. Maka konsep yang saya sampaikan adalah sekolah di Lemdiklat Polri ini, di level apapun, semua basisnya moral. Karena permasalahan-permasalahan oknum yang di luar itu masalah moral. Yang kedua, literasi, supaya ada perubahan mindset, sehingga dia tahu keutamaan bagaimana untuk kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Dan bagaimana kita semua ini bisa mentransformasi, bukan sekedar mengajarkan, mentransformasi
mengkaji dan mengembangkan ilmu kepolisian agar para peserta didik nantinya ini mahir, terpuji, patuh hukum, dan unggul, atau boleh dikatakan profesional, artinya ahli, cerdas itu kreatif dan inovatif, bermoral, tadi dasarnya pada kesadaran, tanggung jawab, dan disiplin, dan modern, selalu dinamis, bisa mengikuti perubahan dan perkembangan yang cepat. Tapi sepertinya apa ya, kurang pas gitu kalau umpamanya sistem penerimaan anggota Polri ya dengan yang melalui KSDM Polri gitu ya. Itu bagaimana umpamanya kalau itu langsung ditangani oleh Lemdik Polri? Bagaimana kira-kira prosesnya itu? Ini political will ya. Tapi kalau kita ini sebagai boleh dikatakan operator, nanti kalau semua juga menyeleksi, menerima, mengajarkan, meluluskan, yang kontrol siapa? Ini dalam negara yang demokratis tentu harus ada yang namanya pembatasan dan pengawasan kewenangan. Saya juga tidak menjamin untuk bisa semuanya menjadi lebih baik. Nah, tapi kalau kita sekarang sadar bahwa di dalam klausul, selalu saya menambahkan klausul yaitu fakta integritas. Yeah. Ketika mereka masuk di lembaga ini, saya membuat fakta integritas bagi para guru, para dosen, para widyaiswara, para tenaga pendidik, dan yang staf-staf ada di lembaga pendidikan maupun para peserta didik membuat komitmen moral. Komitmen moral kepada Tuhan tentu, kepada bangsa dan negara, kepada masyarakat, kepada institusi, dan juga kepada dirinya sendiri. Maka semua saya bilang bahwa di akhir klausul itu selalu dengan sadar dan bertanggung jawab, dengan sadar dan bertanggung jawab, siap mengundurkan diri atau menerima hukuman lain sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi artinya kalau ada orang menanya, Pak Kalemdiklat berani nggak mengeluarkan mereka dari sekolah? Yang mengeluarkan bukan saya, Serdik yang bersangkutan. Nah, gitu loh. Jadi artinya orang tidak perlu takut atau tidak perlu was-was. Tetapi kita semua harus mulai termotivasi. Harus bisa mengalahkan dirinya sendiri. Nah, ini semua bukan proses siap gerak, bagus gerak, berubah gerak, nggak bisa. Ini proses. Jadi saya kira hebatnya mereka bukan pada hari ini. Tapi ketika berkuasa tidak jahat, tidak tamak, tidak amarah, tidak jumawa. Itu saja. Sebenarnya kalau kita ikuti tadi aliran penjelasan dari Prof, kita berharap, masyarakat publik berharap bahwa polisi itu sosoknya harus seperti itu ya. Ya. Jadi polisi ini harus sadar bahwa dirinya menjaga kehidupan. Polisi menjaga kehidupan itu artinya kita menyadari bahwa suatu masyarakat bisa bertahan hidup, tumbuh dan berkembang kalau ada produktivitas. Nah, proses produktivitas ini faktanya ada hambatan, ada ancaman, ada gangguan yang dapat merusak, menghambat, bahkan mematikan produktivitas itu. Sehingga diperlukan aturan, etika, norma, moral, hukum, dan lain sebagainya. Untuk menegakkannya dan mengajak masyarakat mentaati, diperlukan institusi yang menangani, salah satunya polisi. Salah satunya. Karena polisi ini, di dalam melakukan tugasnya adalah menjamin keamanan dan rasa aman. Kenapa rasa aman? Karena preman juga bisa mengamankan, tapi nggak ada rasa aman. Nggak ada rasa, benar-benar. Yang kedua, polisi tidak melakukan hal yang kontraproduktif seperti memeras, terima suap, bermain-main ilegal, memutar balik fakta, mempersulit, dan lain sebagainya. Itu kontraproduktif. Nah, konteks yang kedua, polisi ini pembangun peradaban. Polisi menegakkan hukum, hukum sebagai ikon peradaban. Dalam menegakkan hukum, polisi ini juga penegak keadilan. Dia menegakkan hukum dan keadilan. Karena polisi menegakkan hukum ini punya kewenangan atau sebagai kebijaksanaan yang dikatakan diskresi, alternatif dispute resolution, dan juga restoratif justice. Nah, di sini kalau itu ada penyimpangan itu atau berlebihan, itu cenderung menjadi tindakan koruptif. Karena dasar pada tindakan keadilan tadi atau diskresi, satu untuk keadilan, dua untuk kepentingan yang lebih luas, tiga untuk kemanusiaan, empat untuk edukasi. Dan polisi menegakkan hukum itu satu, untuk menyelesaikan konflik secara beradab.
Yang kedua, untuk mencegah agar jangan terjadi konflik yang lebih luas. Yang ketiga adalah untuk memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada korban dan pencari keadilan. Yang keempat, ini upaya membangun budaya tertib, supaya ada kepastian, dan ini edukasi. Ini kan sebetulnya sesuatu filosofi yang harus dipahami dan dikerjakan. Nah, ini menjadi habitus. Dia tahu, itu refleks saja. Dan satu lagi, polisi ini adalah pejuang kemanusiaan. Jadi yang dikerjakan baik itu untuk preemptif, preventif, represif, dan rehabilitasi semua untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Ya. Ini diskusi kita dengan Pak Profesor Krisnanda Dwi Laksana cukup panjang ya dan cukup dalam. Hendaknya ini menjadi potret bagi para seluruh personil Polri di lapangan sana. Ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi edukasi, bisa menjadi contoh, bisa menjadi dasar untuk menjadi polisi yang profesional dan dicintai masyarakat. Ya. Dan dipercaya. Dan dipercaya. Nah, itu, ya. Oke, Halo Indonesia. Bagi yang menonton, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih, sampai ketemu kembali. Ya.